Belakangan marak pemberitaan perihal banyaknya warga Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura. Disebutkan, dalam kurun waktu 3 tahun belakangan, ada 3.912 warga negara Indonesia yang memutuskan pindah jadi warga negara Singapura. Rata-rata sekitar 1.300 orang setiap tahun. Bukan berita yang mengagetkan sebetulnya, walau sedikit menyesakkan dada. Harus diakui, negara yang luas sedikit lebih besar dari Jakarta itu memang bagai magnet bagi sebagian besar orang dari negara tetangganya. Ini beberapa dari magnet itu. Singapura memiliki ekonomi yang sangat kuat dan stabil. GDP per kapita Singapura juga yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini membuat Singapura menjadi tujuan yang menarik bagi para pekerja yang ingin mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Singapura memiliki kualitas hidup yang tinggi. Dengan sistem pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan lingkungan yang bersih dan aman. Hal ini membuat Singapura menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal dan bekerja. Singapura adalah negara yang sangat terbuka dan memiliki akses yang mudah ke pasar global. Hal ini membuat Singapura menjadi tempat yang baik untuk memulai bisnis atau mengembangkan karir. Singapura adalah negara yang sangat aman dengan tingkat kejahatan yang rendah. Hal ini membuat Singapura menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal dan membesarkan keluarga. Sebagai negara dengan perekonomian yang mapan dan maju, Singapura mempunyai banyak peluang kerja dengan jaminan masa depan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang punya komitmen dan mau bekerja keras. Sejumlah media melansir berita tentang prosedur dan persyaratan menjadi warga negara Singa itu. Mengutip persyaratan yang terdapat dalam laman Kemlu.go.id, WNI yang ingin melepas status kewarganegaraannya harus melakukan beberapa hal, yakni mengisi formulir pengajuan melalui sistem administrasi kewarganegaraan elektronik, SAKE, secara daring pada laman www.sake.ahu.go.id. Melaksanakan legalisasi terjemahan surat keterangan. Surat ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk layanan konsuler harus membuat janji terlebih dahulu pada laman https://services.indonesianembassy.org. Lalu pemohon harus menyerahkan paspor RI ke bagian imigrasi dengan melampirkan fotokopi surat keterangan dari Ditjen AHU Kemenkumham. Pemohon juga harus menyiapkan sejumlah dana sebagai tarif layanan permohonan perubahan kewarganegaraan Singapura yang berkisar antara 10 sampai 100 dolar Singapura, atau jika dirupiahkan sekitar 112.900 rupiah sampai 1.129.000 rupiah. Sementara itu, tata cara pindah kewarganegaraan Singapura adalah sebagai berikut. Siapkan semua dokumen yang diperlukan secara fisik dan hasil pemindaian yang tidak lebih dari 2 MB. Lalu unduh aplikasi seluler MyICA atau bisa juga mengunjungi portal ICA Services. Isi seluruh data diri yang diminta. Unggah semua dokumen dan tunggu proses verifikasi data pindah kewarganegaraan Singapura. Segampang itukah? Hihi, tidak semudah itu. Paling tidak, tak segampang sebagaimana tertera dalam prosedur resmi itu. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti kemampuan bahasa Inggris yang baik, keterampilan kerja yang relevan, dan tawaran pekerjaan dari perusahaan Singapura. Ini beberapa persyaratan umum yang biasanya diperlukan. 1. Masa tinggal. Calon warga negara biasanya diharuskan untuk menjadi penduduk tetap Singapura selama beberapa tahun sebelum mereka memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan. Masa tinggal ini bisa bervariasi tergantung pada kategori dan situasi individu. Biasanya paling tidak 2 tahun. 2. Usia. Biasanya, calon warga negara harus mencapai usia tertentu, seperti minimal 21 tahun, untuk memenuhi persyaratan kewarganegaraan. 3. Pekerjaan dan pendapatan. Beberapa kategori warga negara baru mungkin perlu memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil untuk menunjukkan kemandirian finansial mereka. 4. Integrasi sosial. Calon warga negara mungkin diharapkan untuk menunjukkan tingkat integrasi yang memadai ke dalam masyarakat Singapura, yang melibatkan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan budaya negara. 5. Pendidikan.
Pendidikan atau pelatihan tertentu juga bisa menjadi syarat, terutama untuk kategori warga negara muda. 6. Bahasa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Calon warga negara mungkin diharapkan untuk menguasai salah satu atau beberapa bahasa ini. 7. Kelayakan. Calon warga negara biasanya harus memenuhi kriteria kesehatan dan karakter tertentu. 8. Komitmen. Beberapa kategori warga negara baru mungkin harus menunjukkan komitmen mereka terhadap negara, misalnya dengan mengikuti kursus kewarganegaraan atau mengikuti sumpah kewarganegaraan. Untuk syarat pertama hingga ke-6 mungkin bisa dipenuhi karena jelas acuannya dan kriterianya. Tetapi untuk persyaratan ke-7 dan 8 tidak mudah memenuhinya. Untuk hal ini memerlukan penilaian dan persyaratan khusus yang justru tidak diketahui oleh mereka yang berkeinginan menjadi warga negara Singapura. Singapura tentu tidak mau warga negara baru ini tidak punya kemampuan secara finansial dan pekerjaan. Mereka tidak mau warga baru malah justru menjadi beban negara atau menyebabkan munculnya permasalahan, seperti pengangguran atau kriminalitas misalnya. 500 pelajar setiap tahun. Seakan tidak disadari banyak pihaknya, Singapura justru sudah mengincar orang-orang yang akan menjadi warga negara baru itu sedari masih muda. Yakni dengan menggelontorkan program beasiswa. Tanpa bermaksud mencurigai niat baik Singapura dengan memberikan beasiswa untuk para pelajar negara tetangga, program beasiswa menjadi salah satu upaya mengenalkan Singapura pada siswa-siswa hebat dari negara ASEAN. Pengenalan ini yang kemudian berdampak besar. Beasiswa Singapura untuk pelajar negara tetangga telah ada sejak tahun 1967. Program ini dirancang untuk membantu pelajar dari negara tetangga untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di Singapura. Sampai saat ini, sudah lebih dari 10.000 pelajar dari negara tetangga telah menerima beasiswa Singapura. Alumni beasiswa Singapura telah berkiprah di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara-negara tetangga. Singapura menerima jumlah pelajar yang berbeda setiap tahun untuk program beasiswanya. Jumlah pelajar yang diterima tergantung pada berbagai faktor. Seperti jumlah pelamar yang memenuhi syarat dan jumlah dana yang tersedia. Namun, secara umum, Singapura menerima sekitar 500 pelajar setiap tahun untuk program beasiswanya. Jumlah pelajar yang diterima untuk beberapa program beasiswa Singapura untuk pelajar negara tetangga dalam beberapa tahun terakhir. Beasiswa ASEAN, 150 pelajar. Beasiswa Singapore Brunei Awards, 20-30 pelajar. Beasiswa Singapore Malaysia Awards, 50-70 pelajar. Beasiswa Singapore Indonesia Awards, 50-70 pelajar. Beasiswa Singapore Philippines Awards, 20-30 pelajar. Beasiswa Singapore Thailand Awards, 20-30 pelajar. Beasiswa Singapore Vietnam Awards, 20-30 pelajar. Beasiswa ini mencakup berbagai bidang studi, termasuk ilmu pengetahuan, teknik, bisnis, dan kedokteran. Penerima beasiswa menerima bantuan keuangan, termasuk biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya perjalanan. Beasiswa ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar di universitas-universitas terbaik di Singapura. Peserta beasiswa biasanya diwajibkan untuk bekerja di Singapura selama beberapa tahun setelah lulus. Lamanya masa kerja yang wajib ditunaikan biasanya tergantung pada jenis beasiswa yang diterima. Misalnya, peserta beasiswa ASEAN diwajibkan untuk bekerja di Singapura selama 3 tahun setelah lulus. Peserta beasiswa Singapore Brunei Awards diwajibkan untuk bekerja di Singapura selama 2 tahun setelah lulus. Dengan demikian, pelajar-pelajar terpilih dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam dan Thailand itu akan bekerja dan hidup di Singapura setidak-tidaknya selama 5 hingga 7 tahun. Mereka adalah teknisi atau staf yang hebat. Merupakan salah satu universitas baru di Singapura. Bersemangat Tepatnya dan agresif berdiri sejak karena baru tahun saja 2000. menyelesaikan pendidikan. Namun bukan berarti soal Mereka kualitasnya berusia tidak bisa produktif dan diperhitungkan. gila kerja.
Sepanjang SMU termasuk waktu itu salah mereka satu makin universitas terbiasa dengan favorit hari-hari terutama yang yang padat, ingin kerja melanjutkan yang ke disiplin serius, ilmu manajemen. rutinitas yang tertata. Sebab SMU merupakan salah Nyaris satu tidak punya waktu universitas lagi yang mampu berleha-leha menjaring atau mahasiswa minum lokal kopi di warung dan dari pagi internasional hingga lebih petang dari 7.000 sebagaimana yang lazim mahasiswa di kampung untuk mereka. program sarjana. Mereka, generasi pilihan itu, menikmati dunia baru. Sebagaimana diberitakan pula, 1.000-an warga Indonesia yang pindah ke Singapura tiap tahun itu adalah mereka yang berusia 25 hingga 35 tahun. Meski belum ada penelitian secara khusus, tetapi diduga kuat mereka yang beralih warga negara itu adalah para pelajar yang menerima beasiswa itu. Bila kemudian mereka kecantol dengan si Amoy, atau mulai berpikir untuk meneruskan pekerjaan selepas kontrak beasiswa, merasa bermasa depan lebih baik ketimbang pulang kampung, serta dapat janji manis pula dari manajemen perusahaan. Lalu, apakah mereka berdosa pindah warga negara?